Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha alaina ma'syara ahli al-islam babal qabuli fi kulli da'awat. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qulubina Sayyidina Muhammad Sayyidi Sadat wa ala sa'ili aba'ihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin humul qadat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil liqa wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesepuh bin sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Darussalam dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah, diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan jasmani, terkhusus kesehatan rohani. Semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusannya, diberi oleh Allah Ta'ala dalam taat dan ibadah secara istiqamah sampai meninggal dunia insyaallah dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak hikmah selanjutnya, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sik, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan waktu. Amin ya Allah. Sebelum itu kita ingatkan kembali bahwa khususnya saat kita sholat di masjid, maka di situ ada amaliyah sholat. Sebelum masuk masjid, ingin menikah sholat tahiyatan masjid. Khusus bagi orang yang sholat di dalam masjid, maka dianjurkan setelah masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Dan bertepatan pula kita memiliki sunnah namanya qobliyah, baik itu qobliyah subuh khususnya dan qobliyah untuk fardhu yang lainnya. Dan sebelum itu kita juga ada anjuran untuk sholat namanya sholat sunnatul wudu, sholat seusai wudu. Ini 3 sholat. Jadi bagi panjenengan yang sholat di masjid, ya, wudu sesuci di rumah, itu jenengan menyadari 1, ada anjuran sholat sunnah wudu. Yang kedua, masuk masjid dianjurkan sholat tahiyatan masjid. Dan begitu pula sebelum fardu dikumandangkan qomatnya, kita juga ada namanya kesunahan sholat qobliyah. Nah, ini di dalam fikih ada teori yang bisa menggabungkan semua sholat itu sehingga cukup 2 rakaat. Nah, terus jenengan ketika sholat qobliyah subuh, jenengan niyati 1 sunnah wudu, jenengan niyati sholat tahiyatan masjid, jenengan niyati qobliyah subuh, 2 rakaat sudah dapat 3 sholat. Alhamdulillah. Sama seperti mengerjakan 6 rakaat. Nah, ini kalau waktunya seandainya kita lihat waktunya 3 menit, kurang 3 menit sudah nemu qomat, atau mungkin 2 menit qomat. Singkat waktunya cukup untuk 2 rakaat. Di dalam
madhab Imam Syafi'i sendiri khususnya dibolehkan menggabungkan jenis sholat tersebut kepada sholat yang lainnya. Tapi kalau seandainya bagi orang yang waktunya masuk ke dalam masjid lama, sebelum adzan atau mungkin setelah adzan ada jenjang waktu mungkin 7 menit, 5 menit, maka lebih afdal kalau memungkinkan sampai qomat sholatnya sendiri-sendiri. Tahiyatul masjidin, sunnah wudhu dulu, baru kemudian qobliyah subuh. Tapi kalau luwih seneng sing iki langsung gabungan nanti. Soalnya saya terlambat loh. Selama diperbolehkan oleh agama, sama pahalanya persis sama. Cuma perbedaannya pahalanya yang 2 rakaat sendiri itu ada tambahan Fatihah, wonten tambahan ruku'e, wonten. Tapi kalau pahala secara ijmal global dapat. Jadi dapat pahala sunnah wudu, dapat pahala sunnah tahiyatul masjid, dapat juga pahala qobliyah subuh. Ini monggo diingat-ingat. Sunnah wudu bisa dimasukkan pada sholat yang lain, tahiyatul masjid bisa dimasukkan dalam sholat yang lain. Cuma kalau qobliyah boten saged. Jadi bagi panjenengan yang masuk ke dalam masjid saat pas qomat, jenengan dereng qobli sunnah wudu, jenengan dereng sholat tahiyatul masjid, jenengan masukkan di dalam sholat subuhnya. Jadi ketika jenengan sholat subuh, jenengan niati kerentak teng ati mawon, walaupun tidak dilafalkan niat Allahu Akbar, kerentak di situ 3 niat. Sholat subuh fardunya, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sunnah wudu sudah dapat. Tapi kalau qobliyah tidak dapat. Qobliyah tidak bisa. Qobliyah harus sholat disendirikan. Dan ini keterangan ada jenis 15 sholat yang bisa dimasukkan, cukup 2 rakaat dapat semuanya. Oh, alhamdulillah. Nah, boleh Ustaz? Kapan-kapan diterangkan. Kapan-kapan diterangkan. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, manfaat. Amin ya Allah. Dari ini hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hikmah hari ini sebelum kita bahas, kita terjemahkan sedikit muqaddimah kita sampaikan terkait khusus masalah doa. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita semuanya pintu yang namanya pintu doa, pintu nyuwun, pintu berharap, pintu ikhtiar. Terbukanya pintu doa untuk kita itu merupakan suatu nikmat di atas nikmat. Karena setiap per individu dari kita dikasih oleh Allah Ta'ala akal, dikasih oleh Allah Ta'ala hati, punya harapan, punya keinginan, punya kemauan, dan punya tujuan-tujuan tertentu. Ada orang itu yang tujuannya duit, duit, oleh duit. Kata sekolah, ini jangan akhir. Ada orang itu yang pikirannya di sini cuma kedudukan duniawi, pengen masyhur, pengen tenar, pengen tetes pejabat fulan, pengen apa? Ya wonten tiyang niku sing spesial. Dalam kotak hatinya niku memikirkan fasilitas di alam barzakh nanti. Fasilitas bagaimana nikmat di padang mahsyar. Fasilitas yo nopo caranya bisa selamat melintas siratal mustaqim. Ya nopo caranya bisa mendapatkan surga. Terus masuk surga di tempat yang paling atas, yaitu Firdausul A'la. Ini semuanya adalah harapan kula kalian panjenengan. Ini harus dilakukan. Setiap
harus punya harapan, harus punya keinginan, harus punya maksud dan tujuan. Ya, tujuan dan maksud ini itu milik satu dan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan dunia dia Allah, yang menciptakan akhirat juga Allah. Jadi di antara jenis ibadah 24 jam niku ibadah donga. Napa niku donga? Meminta sesuatu kepada Allah. Sampai di dalam Al-Qur'an banyak kita dengarkan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Kita Rabbana. Napa isinya donga? Di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Isinya napa? Doa. Kemudian di dalam sholat lain apa? Ketika ruku ada doanya, ketika sujud ada doanya, duduk di antara dua sujud wonten doanya. Apa doanya? Rabbi firli warhamni wajibuni, seterusnya. Kemudian tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, dan seterusnya. Dari ini keterangan, mari kita memasuki hikam hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita sepakat bahwa di antara jenis ibadah yaitu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Silahkan berdoa. Ud'uuni, diperintah, dianjurkan oleh Allah untuk memohon kepadanya. Mari ayat itu nih, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, itu hamba-hambaku yang punya harapan, punya keinginan, katakan kepadanya, mereka punya Tuhan yang sangat dekat, silakan meminta. Ini ayat-ayat yang mendorong, memberikan motivasi kepada kita untuk berdoa. Cuma kalau sudah Allah Ta'ala memberikan pintu kepada kita doa, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Orang kok ambil dulu, mungkin karena doa ini ibadah. Di antara syarat dan rukun dalam doa supaya doa ini dikabulkan, satu, ojo kesusu pengen entuk. Napa Pak? Jangan tergesa-gesa atas doa kita supaya diberi oleh Allah. Iki kami la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilha'i fid du'a mujiban liyasik. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikam ini mengatakan, jangan putus asa. Jangan putus asa walaupun harapanmu, keinginan kamu, doamu belum dapat apa yang telah engkau harapkan. Jangan putus asa. Pagi doa, hasilnya belum ada. Siang malam doa, hasilnya belum ada. Sore doa, hasilnya belum ada. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, belum dapat hasil. Tetap dukung, jangan putus asa. Kenapa? Alasan hikmah setelahnya, fa innahu dhamina lakal ijabah. Allah sudah menjanjikan kepada zatnya untuk kalian, doa pasti akan dikabulkan. Cuma nunggu pantesnya kapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantesnya kapan? Jangan nuwun Gusti, kula nyuwun mobil, cari pengiran iya sik yo nunggu. Kok sik tau Gusti sik nunggu kuwi iso mobil ora mau. Dia mobil gak iso mobil nabrak. Yo ngomong Gusti sampun sedek mobil, duit bensin ora.
iso truping sing ora. Niku Allah Ta'ala. Fa innahu dhaminalakal ijabah. Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita fima yakhtaruhu lak, sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan kita. Wa fil waqti alladhi yurid, pada masa waktu kesempatan yang dikehendaki oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mesti dikabulkan, pasti dikabulkan. Kau sadar Ustaz, di dalam Al-Quran Nabi Adam melakukan kesalahan. Makan apa Nabi Adam? Makan buah khulut. Diusir kalian Allah. Betul. Muduno Adam, bahasanya mudah. Mudun Hawa, mudun. Betul. Gak pantas wong salah mlebu ning swarga. Nangis Nabi Adam. Sampai sebagian riwayat itu nangisnya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sampai seringin nangis karena menyesal dan melakukan kesalahan, diriwayatkan oleh ulama itu bisa menumbuhkan rumput-rumputan atas satu kesalahan, yaitu memakan buah khulut. Terus dengan Al-Quran, napa doa Nabi Adam ditolak? Betul, dikabulkan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam setahun dulu urung jawaban, 2 tahun sampai 3 tahun, diriwayatkan 300 tahun. Benar Pak? 300 tahun. Jangan siap betul. Loh, kita sini ngomong bisa ngasih hikam sih. 300 tahun. Ini seorang nabi, bapaknya para nabi, makhluk pertama, orang maksum statusnya. 300 tahun baru dikabulkan. Rabbana zalamna. Dengan doa ini, Rabbana zalamna anfusana. Gitu mulai Nabi Adam. Moga ditiru. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, Gusti kula berbuat zalim. Nek jenengan boten ngampuni celaka kula, fataba alaih, diterima, didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Setelah berapa tahun? Kalau dia ingin doang cerita, dia kan doang ya Allah, duit ya Allah, geledak. Kita ini siapa? Nabi Muhammad. Cinta kita ini. Diparingi jenengan iso ndonga, iki syukur Pak. Jangan ngelirik dulu masalah dikabulkan. Jenengan kali kula diparingi kemudahan, tiba-tiba kedua tangan ngangkat, lisan mengatakan Rabbana dengan status kita, berapa kesalahan kita. Kalau mau Allah Ta'ala tampakkan di dalam diri seseorang beraneka ragam bentuk kemaksiatan, gak pantas dongo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak pantas dongo, izin Nabi Pangeran. Cuma Allah Ta'ala ini Sattar. Napa Sattar itu? Suka menutupi Diterangkan begini, salah satu kitab tafsir, tiang-tiang Bani Israel zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu kalau maksiat malam nih maksiat, besoknya buka pintu, di pintunya tertulis kamu malam ini maksiat ini taubatnya sekian. Setiap kemaksiatan yang dilakukan di zaman Bani Israel, pintu-pintu ada tulisannya dan dilihat oleh setiap orang. Jadi umat Bani Israel, umat Nabi Muhammad pernah ada kejadian menolong ngerasani malam ini tiba-tiba pintu kuwi ngerasani bulan pernah itu
maksiat bolak-balik ditutupi oleh Allah. Dan ini kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita membahas tentang kapan yo dikabulkan, kapan yo doaku dijabahi, pertama yang harus kita sadari, jenengan diparingi oleh Allah Ta'ala pintu kesempatan donga. Iki sekedar jenengan syukuri sebelum melirik dikabulkan. Sebab dia udah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Donga astajib, pasti tak kabulkan. Jadi setiap doa yang dimunajatkan oleh makhluk itu pasti dikabulkan oleh Allah dengan beberapa syarat. Di antara syarat ini, satu, jangan tergesa-gesa. Adamul isti'jal, larangan bagi orang yang berdoa untuk ngesusoni pangeran. Napa Pak? Napa bahasa ngesusoni itu? Napa? Nang gagi-gagi tambah Jawa nama niku. Nang gagi-gagi Jawa. Jangan menggesa-gesakan Allah. Jangan ngesusoni pangeran, sebab Allah niku hakim. Allah niku maha hikmah. Allah niku alim. Allah maha mengetahui. Kamu dikasih uang, iso ora jaga duit. Kamu dikasih sesuatu tahun ini, kira-kira pas apa enggak kondisi Anda memegang uang? Niku Allah. Kalau dekat-dekat contoh nih, dengar alif jangan dari anak cilik umur 4 tahun, jadi duit sampai jangan kasih. Ayo dijawab bahwa dikasih kamu betul. Jangan duitnya eman, amin Allahumma, eman ini triliunan, sampai lo, betul jangan kasih. Kayak mau jangan kasih. Kapan kasih? Urung adone gak paham, engko tuku coklat santai kan rugi. Akhirnya jangan kasih apa? 2.000 wae. Allah ngoten. Gusti sae jaya satu saya ngono. Saestu Gusti sae saged urung iso golek tak kasih sae gak jamaah kuwi. Gak jamaah. Mulai cari aja gak jamaah. Tak kasih mobil apik, mah gak ngaji lu tambah. Berani tambah. Oh gak wis, yo wis iki wae. Sing penting kamu bisa jamaah, kamu bisa ngaji dengan kondisi rezeki saat ini yang datang dari aku. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Monggo kita hayati. Supados kita iki mboten nyalahke pangeran. Supados kita selalu husnudzan kepada Allah. Mari Bapak, napa nak? Dia duit 100.000. Kayak itu apa? Lato-lato. Kan zaman lato-lato ini. Mari alif umur 2 tahun. Beli lato-lato 100.000. Rugi napa untung? Sing untung sing dodolan lato-lato. Anake jenengan rugi napa untung? Rugi. Niku lagi gambaran panjenengan cuma ngurusi anak hari itu toh, cuma memikirkan hari itu toh. Allah memikirkan kita hari setelah hari ini, memikirkan kita dunia kita, memikirkan alam barzakh kita, memikirkan dunia akhirat kita, memikirkan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kembalikan, Allah niku hakim, Allah niku alim, Allah niku mengetahui segala apapun, dan Allah sifatnya satu, tidak akan berbuat zalim. Wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim, akan memberi kepada seorang hamba satu sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Yang kedua, akan dikasih sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Begitu.
akan dikasih kepada kita, tapi sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Sebab kita ini nggak tahu maslahat, nggak tahu manfaat, nggak tahu resiko. Maslahat, manfaat, resiko bikin barang gaib yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan memberi pada waktu yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi Adam, Nabi Nuh, berapa Pak? 950 tahun dakwah, ngaji, dakwah. Terus umat ini mana? Nek Nabi Nuh menyampaikan mau itu hasanah, kupingnya disumpah. Orang gelem aku ngomong. Ya apa nek sampangi jenengan dados obat. Sing dengerake dulu tuh kuping. Nek apa? Berikut nanti. Bukan hanya telinganya dimasukkan, kepalanya ditutup supaya enggak mendengarkan satupun ayat dan nasihat dari Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai doa bola balik Gusti piye to aku Gusti umatku Gusti Rabbi la tadar ya Allah jangan sisakan 950 tahun baru dikabulkan oleh Allah, didatangkan yang namanya banjir banyak. Niku Nabi Nuh ulul azmi. Menungso kula wartos panjenengan pengen tok cek. Tok cek Pak. Jaluk saiki yo kudu saiki entuk. Lho urusan dhewe ngono. Urusan dhewe. Dari pengeran pakai iya, tak kasih tapi urusan dhewe. Gelem jenengan. Gelem, sama-sama gelem. Pengen tok cek. Jaluk pagi yo kudu entuk. Sesuk yo kudu entuk. Sampai tengene hadis qudsi Allah Ta'ala niku jauh man lam yarda bi qada'i. Barang siapa yang enggak ridho dengan qadaku wa lam yasbir ala bala'i, enggak mau sabar atas balaku, musibahku, wa lam yashkur ala nama'i, enggak mau syukur atas nikmatku, falyattakhidh rabban siwa'i. Cari Tuhan lain deh. Sana yang Romo keluar dari dunia ku Romo. Ini tegas ya Pak. Kita mau kemana Pak setelah ke dunia ini? Dan dunia ini dari mana? Dan siapa yang membuat? Dan kita ini dari mana asalnya? Dari percikan air diwujudkan oleh Allah Ta'ala setelah 9 bulan di rahim ibu, kemudian bentuknya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kok boten sabar? Kok boten ridho? Kok boten syukur? Sabar atas ujian, ridho atas qada, syukur atas nikmat. Gak gelem fal yattakhidh rabban siwa'i, suruh dia dari Tuhan selain aku. La ilaha illallah. Dari ini hikmah maka bisa kita ambil kesimpulan. Monggo sama-sama kita hayati bersama-sama. Udhuni astajib lakum. Pertama, jenengan harus yakin doa jenengan dikabulkan. Amin Allahumma. Kudu yakin. Nggih, nek jenengan boten yakin berarti jenengan ragu-ragu dengan Al-Qur'an, dan hati-hati. Ragu-ragu dengan Al-Qur'an bisa mengakibatkan kufur. Alif lam mim dzalikal kitabu la raib. Alif lam mim ini adalah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala hak, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala hak, dan apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala adalah hak, dan di antara yang hak adalah doa dan terkabulnya doa. Pertama, udhuni astajib lakum, harus yakin. Sehingga ulama mengatakan syarat doa di antaranya satu, kudu yakin doa yang dikabulkan. Nek ragu-ragu orang dikabulkan.
ud'u rabbakum wa antum ini hadis. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Tuhan kalian. Terus wa antum muqinun, dan kalian merasa yakin bahwa kalian doanya dikabulkan oleh Allah. Caranya bagaimana nih Ustaz? Caranya bagaimana supaya saya yakin dengan doa-doa saya? Pegang Al-Quran. Yo nopo ceritanya Nabi Adam, yo nopo ceritanya Nabi Musa. Kalau doa Nabi Musa, kalimullah. Nopo kalimullah itu suka berbicara dengan Allah. Jadi ada problem Gusti sebutannya kalimullah. Di zaman beliau ada satu raja, siapa namanya? Raja Zalim, siapa namanya? Fir'aun. Lah kelasnya Nabi Musa sebutan kalimullah sudah dulu hancur kau Fir'aun. Tapi kenapa kok sampai sekian tahun? Apa kekurangan Nabi Musa? Sebutan kalimullah tiap hari siang sore bisa bermuajah dan berbicara dengan Allah. Tapi kenapa urusan satu makhluk saja yang namanya Fir'aun yang jelas-jelas dolim, kafir, maksiat, naudzubillah, ditunda sampai berapa? 20 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala itu dengar doanya Nabi Musa saat disembelih anak-anak cilik itu, ngerti. Dan Allah Ta'ala tahu aneka ragam bentuk kedzaliman dan kemungkaran yang saat itu ada di zaman Nabi Musa. Allah tahu dan Allah Ta'ala melihat. Tapi Allah Ta'ala hakim dan alim. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim Gusti. Niki 20 tahun doanya cuma sebagai Rabbana tmis Gusti, hancurkan kerajaan Fir'aun, hancurkan harta Fir'aun, ludeskan semua kekayaan Fir'aun. Nabi Harun di belakang amin. Terus sing donga niku Nabi Musa, sing amin Nabi ya. Jadi istilah teng Indonesia teng putih-putih ono amin. Dasare iki. Dasare amin iki. Nggih. Wonten kiai, wonten tiyang alim diwau apa naik donga, kita kadang-kadang enggak tahu bahasa Arab, beliau doa, ulama doa, kita napa? Amin. Amin. Enak Pak, jadi malaikat dapat kamu yang amin dapat itu model amin kok dapat enak amin. Loh Nabi Harun niku cuma bantu kepada Nabi Musa, bantu di bidang pengabulan doa, cuma model amin. Amin. Setelah 20 tahun dikabulkan oleh Allah, diterangkan di dalam Al-Quran, ustujibat da'watukuma. Allah mendoakan kalian berdua. Loh, sing donga niku Nabi Musa, Nabi Harun cuma tapi Allah Ta'ala mengatakan kalian dua orang doanya telah dikabulkan. Artinya apa? Orang yang mengatakan amin juga termasuk kalangan orang yang doa. Alhamdulillah. Enak Pak, apalagi doa modalnya amin. Sing mau sing donga bingung muter boleh endi naik jenengan amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama nih, pertama yakin bahwa doa panjenengan dikabulkan dan jangan sampai ragu-ragu. Karena ragu-ragu dalam berdoa, dalam terkabulnya doa adalah satu-satunya perkara yang menghambat daripada doa dikabulkan. Sing nomor kali isi hikam larangan ngesusoni pengiran, jangan menggesa-gesakan Allah. Saya pernah lihat, saya dengan mata kepala saya bisa lihat ada truk, truk tulisannya
bener betul nih. Iki hikam iki. Bu, bener kan Bu? Le, sing sabar yo. Pengiran orang ngurus ya awakmu tok. Nggih. Cek to, cek. Subhanallah, subhanallah. Nah, ada istijab, jangan mengesah-esahkan Allah. Dalam suatu hadis baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa akan dikabulkan malam mustajil selama orang itu tidak mengesah-esahkan Allah. Monggo dimasukkan kembali. Jangan mengesah-esahkan Allah. Ini paling berat Pak, paling berat. Pengennya baca, apalagi lagi sedang butuh, butuh duit ini. Wahai anak bayar sekolah, wahai anak kuliah, wahai ini, mesti duit. Yo, aku ngerti. Engkau ya sama ki Gusti, engkau sama ki engkau. Pakai saiki siap, bener siap. Jangan sampai mengesahkan Allah. Adamul istijab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kalau kita sudah kesini anaknya Bapak, berarti kita harus betul-betul kuat dan kokoh. Jangan sampai kita benci dengan doa. Jangan sampai kita lari dari Allah. Jangan sampai kita ini menghindari Allah. Tambah hancur kita. Tetap doa. Bahasa Jawa ini kepengin tetap doa. Dikei gak dikei, saiki sesuk itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah doa. Sebab Allah itu gak ada rencana. Jangan gak ada rencana. Kalau tanggap jangan pilih rencana jangan apa pilih rencana pengeran. Bener ini, bener. Ngomong gampang prakteknya Pak. Allah punya rencana, kita juga punya rencana. Rencana Anda lemah, maaf. Rencana manusia lemah. Rencana kita diiringi dengan ketakutan dan diiringi dengan ketidakkesempurnaan. Tapi kalau rencana Allah sempurna, kokoh, hebat. Nggih, Ustaz, rencana apa ya? Ojo kesusu ya. No. Tetap doa. Sebab Allah itu punya rencana. Ya, rencana Allah Ta'ala ini gak akan dibuka di dunia. Ya ini bahasanya kayak begini. Rencana Allah gak dibuka di dunia. Kapan dibuka? Tenggene akhirat. Ya kalau dibuka di dunia, berarti akhirat dia apa gitu? Niku wapi dikei blek akhirat entah. Tapi Allah Ta'ala simpankan untuk kita demi fasilitas kita kekal abadi, yaitu menuju perkampungan akhirat. Makanya kita harus sadar. Oh iya. Jangan jalur mobil orang tonto, mungkin tidak di balik akhirat. Ngotot. Sampai wonten keterangan malaikat Jibril itu matur dalam pangeran Gusti. Niki lho Gusti, wonten kawula jenengan tiyang sae Gusti jaluk murid kok jenengan dereng kabulkan. Mohon maaf. Ini diantara ciri kesolehan orang. Niku ndonga dikabulkan. Siapa betul? Ciri tanda wong soleh. Ndonga urung dikabulkan.
Tapi ini wonten tiyang jaluk DKI, khawatir istidraj. Napa istidraj? Dilulu kalian Allah. Koron gak jaluk pengen DKI, gak jaluk. Koron itu gak pernah ngomong ya Allah, gak pernah. Wala Rabbana gak pernah. Teko terus. Koron gelem Pak. Ya mau Ustaz. Niku koron. Fir'aun juga gak pernah ingat kepada Allah, wala dikasih oleh Allah tahta dan kerajaan serta kedudukan. Dan banyak orang-orang itu yang kadang-kadang maaf jauh dari masjid, rezekinya lancar, gak pernah tahajud, duitnya ada. Yuk kan? Ngaji gak pernah, tapi fasilitas duniawi makmur. Sing jamaah ya wis ngono ae. Sing ngaji itu hasilnya. Kadang-kadang tahajud sudah, waqiah sudah, semua sudah. Nah, kita harus kembali bahwa nikmat dibagi menjadi dua, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Diterangkan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjut. Malaikat Jibril matur, ya Allah, abdak fulan, ada hambamu sudah minta, tapi enggak jenengan kabulkan. Ya apa niki ya Allah? Kata Allah, sengaja. Nek pun ngoten niku terus jenengan badhe napa, Pak? Nek Allah mengatakan sengaja, mau apa kita manusia? Mau menentang Allah berani. Sengaja aku tidak mengabulkan, sengaja aku tidak memberi. Dan kenapa ya Allah? Kata Allah, aku takut ketinggalan suaranya. Kenapa? Masuk betul. Aku takut ketinggalan suaranya. Nek tak kayak dekat dulu deh, aku sih rugi loh, Pak. Tapi gue nonton Gusnya. Kalau tak kasih, dia akan meninggalkan saya dan saya rindu dengan lantunan suaranya di akhir-akhir malam sambil merintih-rintih, menangis-nangis, Rabbana, kata Allah, aku senang. Sengaja gak tak kabulkan karena aku rindu dengan suaranya. Kalau sudah kembali kepada ini Pak, jenengan kali kula ndonga wis nikmat, nikmat walaupun orang tua nikmat mesti toek. Walaupun saat ini belum dapat, orang yang tidak doa aja dikasih kok, apalagi yang doa. Semisal nih gambaran untuk mendekatkan wonten tiang amin teng dalam panjenengan pakai gitar lagu-lagu suaranya ramah-ramah itu wis ojo diterusno kayak niku mirip Pak gitar efek lagunya pas suaranya pas jangan dengar no ya cepat baca wonten malih tiyang ngamen ulah lagunya macam-macam India iso Amerika iso, Kosidah iso, soalnya wapi. Jangan tunggu ini jangan usir. Jangan tunggu ini jangan usir. Ditunggu ini Pak, satu lagu lagi Pak. Oh, 2 lagu Pak. Ditanggal sejam 2 jam dek 1.000. Loh, niku pangeran motong gambarannya. Ya, cuma masa tahu Ustaz, dan masa iki lho sing masa urusan kandang kok masa wis to yo buat saya tutup ada hadis yang insya Allah bisa memberikan kepada kita tetap doa dan kabar gembira. Doa pasti dikabulkan dan hasilnya 1 di antara 3. Monggo dengan pun kita sepakat doa pasti harus sepakat doa. Harus yakin loh, pastinya harus ditaruh di dalam hati. Astajib lakum tadi, pasti. Nah, Allah dengan sifat hakim dan alim akan mengabulkan doa kita 1 di antara 3. Yang 1, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. 1,
dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau Allah Ta'ala sudah mengabulkan doa yang kita inginkan, insya Allah doa itu hasilnya diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan. Amin Allahumma. Poin satu. Sebab kalau pemberian datang dari Allah melalui doa itu barokah. Ya, awas, nek datang dari Allah tanpa melalui doa, hati-hati. Nah, makanya kita kalau doa yang umum saja, Rabbana atina fid dunya, ya Allah nyuwun hasanah, duit di hasanah, istri di hasanah, anak di hasanah, maupun mawar hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama. Sebelum saya buka pertanyaan yang kedua, Allah Ta'ala nggak ngasih. Kalau sudah keterangan nggak ngasih, jangan manusia nggak dikasih, cuma disimpan di akhirat utuh tanpa sedikit berkurang. Monggo, jangan milih pun di dunia akhirat. Dunia akhirat. Kenapa siap dengan yang dunia ketemu ya? Dunia akhirat. Tapi ingat bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan, dan Allah Ta'ala tahu di mana yang paling pantas. Doa akan dikabulkan untuk dia ketika di akhirat. Satu hari 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Kalau Anda seandainya kehausan sehari semalam, kalau hausnya di sana 50.000 tahun, pilih mana? Doa. Kalau di dunia panasnya paling beberapa menit, beberapa jam, masuk rumah sudah asing. Panas itu meniko 50.000 tahun. Di dunia ini alhamdulillah ada pakaian. Kadang-kadang pakaiannya rusak, tidak apa-apa dunia. Di sana tidak ada pakaian. Berapa? 50.000 tahun. Mari kita pikirkan perbedaan antara dunia dengan akhirat, sehingga kita saat berdoa yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak dikabulkan sama Allah, enggak. Doa enggak dikabulkan. Tapi dikabulkan saat berjumpa kepada Allah. Kilo kunci ini, ngoten ya. Kilo kunci ini kon. Isi nopo semua lantunan doa yang kita munajatkan. Bahkan kata ulama saat itu mereka penduduk barzakh berharap agar doa tidak dikabulkan di dunia. Berharap di dunia doa tidak dikabulkan. Ketika melihat kejadian yang nyata kekalahan itu, yaitu di akhirat. Yang ketiga, Allah enggak ngasih, tapi Allah Ta'ala ngasih yang lebih baik. Semisal contoh, saat kita doa, manusia mengatakan, ya Allah berikan aku uang yang banyak. Pas saat itu Anda ada anak, atau mungkin anak, contohnya anak sedang bawa sepeda motor, ditabrak, tapi nggak situ. Kok nggak situ ini apa? Kok selamat dari kecelakaan ini apa? Apa ini? Dari mana ini? Hasil dengan doa. Yang mestinya saat itu dengan doa, ya Allah selamatkanlah anak saya. Cuma nggak terlintas di dalam otak kita. Yang terlintas di dalam otak kita, ya Allah saya punya uang, tapi Allah Ta'ala berkehendak anakmu domonen, anakmu lagi dalam bahaya, mestinya ditabrak, maaf, ternyata alhamdulillah dihindarkan dari kecelakaan. Loh, kok terhindar dari kecelakaan? Apakah ini ketibaan? Apakah ini hanya kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dunia, semuanya datang dari Allah, dan itu hasil daripada doa kita, walaupun tidak pas sesuai apa yang kita inginkan. Ini ketiga, kita tutup, doa pasti dikabulkan. Ada kalanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan yang kedua dikabulkan di akhirat, dan yang ketiga akan diberi oleh Allah Ta'ala yang lebih baik.
daripada apa yang kita doakan. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pintu doa, dan mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah untuk ngaji, istiqamah untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Semoga tadi. Monggo. Masalah fikih, masalah monggo. Karena itu banyak karena menggunakan bahasa Arab, tapi seringkali yang kita doakan karena menggunakan bahasa Arab kita nggak ngerti maksudnya. Nah, gitu kan ya. Maksud pertanyaan saya, apakah memang syarat kita berdoa itu harus ngerti maksud yang kita supaya cepat terkabulnya maksudnya? Terus yang kedua tadi yang masalah Nabi Adam itu seandainya Nabi Adam juga nggak hidup, kita juga nggak pernah ada. Maksud saya Di surga. Iya, nggak diturunkan dari surga ke bumi, kan kita juga nggak pernah ada di sini kan ya. Kita sadar betul bahwa apa yang ada di dalam kita dan semuanya itu atas kehendak Allah. Maksud saya Allah menurunkan Nabi Adam di bumi mungkin bukan hanya karena dosa, tapi karena punya maksud supaya keturunan ini juga ada di bumi dan pada akhirnya juga akan menghamba kepada Allah. Nah, ini mungkin dua pertanyaan yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Monggo, ini tunggu pertanyaan jika ada waktu. Yang pertama terkait mengenai masalah doa, memang diterangkan afdhalud doa, sebaik-baik doa itu doa bil arabiyah, donga pakai bahasa Arab kalau tahu artinya. Sebab istilah donga niku napa to? Napa bahasa donga niku? Meminta. Berarti minta kan jenengan ngerti karepe. Jangan badhe matur dengan rojo. Menapa rene? Kula nene hajat ngeten. Oh iya. Nah, seumpamane seandainya jangan ditakoki ambekan rojone terus boten saged jawab. Cuma jawabannya pakai kata-kata dan jangan boten ngerti karepe. Rojone apa maksudmu kok ngomong no? Ya, oke. Jadi doa pakai bahasa Arab itu anjuran betul. Dianjurkan jangan ngerti karepe supaya jenengan saged melampiaskan. Loh, berarti ya apa usah pun jangan fokus kepada doa bahasa Arab sing jenengan tahu artinya. Rabbana atina fid dunya wis iku ae. Kok gak gaya? Ya kok gak gaya jadi. Kadang-kadang mau gak gaya. Itu yang paling penting yang kamu tahu artinya. Atina fid dunya hasanah, Gusti kula nyuwun donya baik, wa fil akhirati hasanah, akhirate baik, wa qina adzabannar, dan selamatkan aku dari siksa api neraka. Dan mudah, sangat mudah. Ada aplikasi di HP doa bahasa Arab sekaligus terjemahane diwaca boten apa-apa. Rabbana, supaya jangan ngerti arti dan bisa melampiaskan. Ini pertama. Yang kedua, ada trik yang paling indah. Napa niku? Amin. Amin. Ini kesempatan jenengan di saat ada perkumpulan semacam ini, lepas sholat jangan duduk tunggu itu lima. Ini jangan semua ini ditunggu dulu kesempatan kita. Walaupun kita kadang-kadang nggak paham, imam yang bisa melanjutkan nanti apa yang dilampiaskan, dan kita tinggal gandul aja. Terus apa? Gandul kok karena imam dumone gandul lah. Enak itu model amin. Yang ketiga, boleh saja dengan doa model apa saja boleh, dan Allah Ta'ala tahu maksud panjenengan. Tapi
tapi alangkah indahnya nek jenengan niku tahu maksudnya. Allah tahu bahasa Jawa, Allah tahu bahasa Inggris, Allah tahu bahasa Arab, Allah tahu segala bahasa-bahasanya. Sanjang kiai ini abah kula dari kiai namanya pun Bayi Misbah Mustafa bagian. Kiai kula itu atau dari Mekah. Kiai kula itu mulai nopo kiai kula ini tiang Jawa. Ya bahasa Jawa, Jawa. Ya kalau tahu bahasa Arab lebih afdal, cuma kadang-kadang khawatir Allahumma khubuthi wal khabaith ini. Itu gimana masuk kamar sih? Khubuthi wal khabaith menang-menang bahasa Arab itu bahasa Jawa jenengan tiang Jawa tiang Indonesia monggo dilanturkan pakai bahasa panjenengan. Boleh juga pakai bahasa Arab. Cuma nek bahasa Arab usahakan nek sadar jenengan tahu daripada artinya. Allah Ta'ala. Yang kedua, seperti disampaikan bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi tidak akan lepas dengan hikmahnya Allah. Allah Ta'ala menciptakan, mengendaki segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi turunnya Nabi Adam, kenapa Nabi Adam makan buah kholdi, Ibu Hawa makan buah kholdi yang dimintakan Allah, Adam yang dimintakan Allah Ta'ala, makannya pun juga atas kehendak Allah. Jadi semuanya itu adalah proses bagaimana Allah Ta'ala itu menghendaki apa yang diinginkan. Terus ini yang pertama harus kita sadari, baik yang baik ataupun yang buruk, baik yang baik ataupun yang buruk, ridho dengan qada dan takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, surga itu bukan satu tingkatan. Surga itu bertingkat-tingkat. Ya, jenengan kali kula sama kita ngono asal usulnya karena Nabi Adam turun dari bumi dari surga ke bumi. Nah, ini jenengan badhe dilebetake kalian Allah teng swarga, tapi statusnya tergantung daripada kathah nopo sedikit bekal jenengan teng swarga. Sing jamaah 5 waktu yo beda dengan yang 4 waktu, yo aja samakno. Sing jamaah ambil sing gak jamaah yo beda. Mungkin masuk surga, semuanya masuk surga, cuma berbeda-beda tingkatan dan kedudukan. Terus Allah Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Di antara inti Allah Ta'ala ingin mewujudkan khalifah, pengganti Allah Ta'ala untuk menerapkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Untuk mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang dimunajatkan nanti Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita insyaallah, dan semoga apa yang kita inginkan insyaallah dijabai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil musallina imama wa lis salimina imama وللعلماء إماما وللعارفين إماما ولأهل المسجد إماما ولأهل الصلاة إماما ولأهل العطايا إماما ولأهل المغفرة إماما ولأهل الرحمة إماما ولأهل الجنة إماما ولأهل الفردوس الأعلى إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية، وارزقنا تمام الصحة والعافية، وارزقنا دوام الصحة والعافية، وارزقنا الاستقامة على الطاعة والعبادة، وارزقنا عند الموت حسن الخاتمة. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر
نسألك يا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد. نسألك من الخير كل حاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. بارك لنا في رجب، بارك لنا في رجب، بارك لنا في رجب، بارك لأولادنا في رجب، بارك لأصدقائنا في رجب، بارك لدنيانا في رجب، بارك لأرزاقنا في رجب، بارك لأعمالنا في رجب، بارك لأيامنا في رجب ولساعاتنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا الله، ارزقنا فردوس الأعلى يا الله، ارزقنا فردوس الأعلى يا الله. اجعل هذا المسجد باب السلام، باب السلام في الجنة يا الله. اجعل هذا المسجد باب السلام، باب السلام في الجنة يا الله. كما أدخلتنا في باب السلام في الدنيا، أدخلنا باب السلام في الجنة يا الله. أدخلنا باب السلام في الجنة يا الله. أدخلنا الجنة يا الله، وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين أجمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذا المسجد مأمور يا الله، مأمور بالجماعة، مأمور بمجالس العلم، مأمور بالصالحين والصالحات، مأمور بالعارفين والعارفات، مأمور بأهل المسجد يا الله من الرجال والنساء. اجعل هذا المسجد مأمور إلى يوم القيامة، واجعل المساجد في قرسك وما حواليه مأمور إلى يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر أسرار الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.